Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bi'asa'in ala muqtamiyadin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan sambung penjelasan kita minggu lepas berkaitan dengan jenis taubat. Bahwa taubat ini ada beberapa jenisnya. Taubat yang paling rendah yakni taubat fasidah yang kita tulis minggu lepas, yang taubat yang rusak. Atasnya sedikit taubat as-sahihah, taubat yang betul sahih, dan yang paling atas sekali taubat al-ashah. Taubat al-ashah itulah nama taubatan nasuha. Kalau taubat as-sahihah itu bawah sedikit diterima, tapi tidaklah setinggi taubatan nasuha. Baik, kita pelajari taubatan nasuha itu yang seperti apa. Jika yang selain taubatan maknanya bawah sedikit, rendah sedikit kedudukan. Baik, sebelum kita sampaikan itu, ada pengantar untuk menjelaskan taubatan nasuha, bahwa taubat ini taubatan nasuha taubatan nasuha. Taubatan nasuha ini ada dua. Yang pertama namanya taubat finabah. Yang kedua taubat istijabah. Baik, apa maksudnya dan bagaimana kita melakukannya? Untuk saya sampaikan, taubat inabah. Inabah itu mereka kembali, kan? Yakni ayatubal abdu khaufan min uqubatihi. Taubat inabah yakni taubat seorang hamba, taubat seorang hamba karena takut azab Allah. Jadi kalau seseorang itu bertaubat dan motif dia bertaubat, yang motivasi dia bertaubat, yang menggerakkan hatinya bertaubat karena takut siksa Allah. Sebab kalau tak taubat nanti aku bisa. Nah, taubat macam itu nama taubat inabah. Dia berusaha dan dia tahu bila berusaha akan disiksa. Karena tak mau disiksa, maka ia bertaubat, mohon ampun. Jadi ini kaitannya dengan yang tahu yang mempunyai diri. Yang tahu yang orang yang punya diri itu apa niat taubat, apa tujuan, apa yang menggerakkan hatinya untuk bertaubat. Sementara taubat istijabah, jadi taubat seorang hamba
Ayyatuba hayaan min karamihi. Taubat sobat kerana malu. Malu kepada kemuliaan Allah, kedermawanan Allah. Itu istijabah. Dia tahu benar bahwa Allah ni maha pemurah, maha pengasih, macam-macam nikmat yang Allah berikan pada katanya, segala keperluannya dipenuhi oleh Allah SWT. Itu namanya karam. Ya Allah maha pemurah, dipenuhi segala keperluan hamba tersebut. Tiba-tiba hamba itu melakukan kesalahan. Jadi dia ingin minta maaf karena malu. Kata orang kalau dalam bahasa kita langsung kita, dia itu sangat baik kepada saya, sangat baik sungguh lah. Tapi kenapa lah saya bercakap seperti itu kepadanya? Kenapa saya tak mau buat apa yang dia suruh? Lalu dia ingin minta maaf. Ingin minta maaf bukan kerana takut disiksa oleh Allah, tapi kerana malu. Malu karena Allah ni maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Kenapa lah tu buat saya? Baik, agak-agak lah. Sebab kita rasakan ini kaitan dengan hati. Dua jenis taubat ini, mana agaknya yang lebih tinggi makomnya? Yang ini tadi karena takut ya, jadi karena dari takut. Khaufan minal uqubah atau minal adab, min uqubatihi, minal uqubatihi. Yang ini hayaan min karamihi. Yang pertama, taubat kerana takut akan siksanya, siksa Allah, bakal tak tahu taubat nanti. Yang keduanya, taubat kerana malu, ya, daripada kedermawanan Allah, pengasih Allah, maha pemurah Allah. Sehingga bila ia buat salah, segera minta ampun. Yang katalah yang sana, dia minta ampun karena takut kena hukum, takut kena ya siksa balasan. Yang dua segera minta ampun karena malu. Malu dalam arti kata orang itu terlalu baik, kenapa aku buat? Agak mana yang lebih tinggi makam? Istijabah. Yang istijabah. Dari itulah tautan nasuh. Jadi dia yang tahu yang mempunyai diri itu. Orang lain tak boleh menilai karena hati. Orang yang taubat karena takut disiksa, itu taubat as-sahihah. Diterima. Tapi kan karena apa? Kalau orang bertaubat karena takut siksa, yang nampak bahwa Allah itu zat yang maha keras menghukum, yang maha apa ya? Yalah, dahsyat siksanya. Itu yang nampak, yang terbayangkan. Atau dalam bahasa mudah, Allah terbayang baginya zat yang menggerunkan, menakutkan. Sementara kalau orang taubat karena malu, bayangkan Allah zat yang maha pengasih, maha pemurah, maha penyayang, maha penyayang. Ini lebih tinggi taubat ini. Ini yang taubatan nasuha itu yang kedua itu. Yang pertama itu taubat sahihah.
Lagi sekali, ini yang tahu yang mempunyai diri, bukan orang lain. Tapi begitulah agama memberitahu kita. Jadi kalau orang itu tahu banyak nasuhah, ya bagaimana kita tahu? Yang tahu yang melakukan itu apa yang jadi tidak mudah ya, tidak mudah bertaubat, mengubah daripada taubat inabah karena takut menjadi taubat apa namanya istijabah. Jadi istijabah itu tidak mudah. Baik, kembali kepada taubat nasuha, yaitu taubat istijabah. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk seseorang itu bertaubat nasuha. Selain yang ini yang pasti, yang istijabah ini, faktor yang mendorongnya, menggerakkan hatinya karena malu ini. Karena malu ini. Ada pun syarat taubat sama ada nasuha ataupun yang sahih, taubat sahih atau yang nasuha. Yang pertamanya yakni syarat selanjutnya syarat syurut taubah. Syurut taubah. Syarat taubah. Pertama mesti ikhlas. Ikhlas. Ai bi ayyak sudah biha wajhallahi ta'ala wa thawabuhu wa najat min azabihi. Dia tidak ada kepentingan lain. Dia bukan karena malu pada orang, bukan karena apa sajalah, tapi dilakukan semata-mata karena ikhlas. Dan ini syarat utama bukan bagi taubat saja, tapi juga bagi seluruh amalan. Dan kita maklum, seluruh amalan baru diterima oleh Allah jika ada padanya ikhlas. Jadi bukan hanya syarat taubat saja sebenarnya. Jadi tidak perlu panjang. Yang keduanya, yakni an-nadam ala fi'lil maksiat. Yang keduanya, an-nadam yang kita telah semua kita tahu lah. An-nadam. Apa? Nadam namanya? Menyesal. Lagi-lagi ikhlas, menyesal, ya taubat ini semua kaitan dengan hati ini. Menyesal tidak boleh dilihat, tidak boleh diukur. Kemana? Sebab ia sifatnya lebih subjektif. So, ya. Menyesal itu lebih subjektif. Mungkin telah menyesal, B belum. Walaupun kedua itulah tahu. Kan dia bersifat mereka yang subjektif. Jadi tak boleh kita menilai orang itu menyesal atau tidak. Macam mana? Yang tahu yang punya diri. Ya, Zuno. Allah pilih tahunan anu yang salah. Itu yang. Kemudian yang ketiga, al-iqla. Al-iqla'u. Al-iqla'u. Al-iqla' itu istilah agama, jadi kalau terjemahannya, kalau maksudnya yakni meninggalkan dosa serta merta. Meninggalkan dosa serta merta. Maksudnya kalau dia berdosa karena melanggar larangan, ya mula saat itu dia tinggalkan. Tak boleh lagi nanti dulu. Jika ia berdosa kerana meninggalkan suruhan, ya terus jangan diulangi.
Jangan bagi orang. Itu namanya al-iqrar. Dan yang keempat ini yang biasa, ini salah satu yang biasa kita merasakan surat al-Syu'ara. Yang keempat yakni al-azam ala ya'mur. Al-azam anda ya'mura. Oh, yakni berazam tidak melakukan. Baik. Yang keempat adalah mungkin yang kita akan tulaskan lebih saja. Yang kelima, jadi taubat itu mesti dilakukan qabla fawati waktiha. Qabla fawati waktiha. Oh ini. Yang kelima. Ini yang kita menjelaskan lagi. Bisa ulangi. Taubat ada 3 tingkatan. Taubat yang rusak, taubat yang sahih, betul, dan taubat nasuha paling tinggi. Dari aspek lain, taubat ini dilihat daripada faktor penggeraknya, perkara yang menggerakkan hati orang itu untuk taubat. Taubat dibagi 2, 1 inabah, 2 istijabah. Taubat inabah yakni taubat yang orang melakukan taubat digerakkan, yang menggerakkan hati yang bertaubat karena takut akan azab Allah. Itu taubat as-sah atau sahihah. Yang kedua yakni orang bertaubat yang menggerakkan hati yang bertaubat karena malu. Sehingga kalau orang bertaubat yang inabah melihat Allah itu zat yang maha keras, maha menakutkan, karena takut hukum itulah dia segera minta ampun. Sementara al-istijabah, jadi ia melihat Allah itu zat yang maha pengasih, pemurah, maha baik. Jadi bila maha baik, orang yang melakukan kesalahan sedikit pun pasti merasa besar kan. Walaupun kesalahan itu kecil akan dirasakan besar karena kesalahan itu dilakukan terhadap Allah yang maha baik. Begitu lah. Dia kotor, contoh lah, kalau punya baju itu putih, lepas kan. Ada kotor satu hitam sedikit pun pasti nampak. Maksudnya kan. Allah tuh maha suci, maha baik, tiba-tiba dia buat salah. Jadi dia melihat dosanya itu sentiasa besar karena ia lakukan terhadap Allah yang maha suci. Itulah namanya istijabah. Dan orang seperti ini pasti tidak akan meremeh-remehkan dosa hingga bila-bila. Sehingga ada pesanan, ucapan orang-orang dahulu, la tanzur ila sigharil maksiyah, walakin indur ila adhamatil man asaitan. Jangan kamu pandang, jangan kamu melihat kepada kecilnya maksiat. Jangan kamu pandang kepada kecilnya dosa, kecilnya maksiat, kecilnya penderakaan. Tetapi pandang dan lihatlah kepada keagungan, kebesaran Allah yang kamu derhakai. Itu apa maksudnya? Boleh dipahami ke bahasa ini, bahasa tasawuf. Ya, setelah ini bukan Buddha lagi, jadi saya sampaikan bahasa tasawuf. Berapa ya ini?
Orang yang taubatnya jenis taubat istijabah, karena malu kan tadi kan, sehingga dia ketika melakukan kesalahan sekecil apapun, dia merasa malu kesalahan itu malah terasa besar karena dia dilakukan di hadapan Allah yang Maha suci, Allah yang Maha Agung. Semakin orang itu dapat memahami, merasakan kebesaran Allah, maka semakin terasa besarlah kesalahan yang ia lakukan. Dan malu, nak buat itu malu, bukan pasal takut. Sehingga ada ulang ini. La tanzur. Artinya, jangan kamu pandang, jangan melihat. Kila. Wailah ada sigoril maksiyat. Ada kecilnya maksiat atau dosa atau kesalahan atau perbuatan. Walakin tetapi undur lihatlah mensur ila kepada azomati azim keagungan kebesaran man saya asoita yang bermaksiat tahu telah buat maksiat. Mengucapkan yang bisa sangat dalam maksud. Jangan engkau lihat, jangan engkau pandang kepada kecilnya maksiat, kecilnya dosa. Sebab kalau orang melihat kecilnya dosa, adalah dosa kecil dia, pasti begitu. Bukan boleh besar, lagi pula bukan banyak, lagi pula buat selalu. Itu akhirnya meremehkan kan. Akhirnya dia ada sikap meremehkan dosa. Kenapa meremehkan dosa? Karena dosa itu dosa kecil yang diremehkan. Pesan orang salaf, jangan kamu memandang kecilnya dosa. Jangan kamu memandang kecilnya maksiat. Jangan kamu memandang kecilnya perderaan. Walakin zur ila adamati man asaita. Tetapi pandanglah, lihatlah kepada keagungan atau kebesaran zat yang engkau derhakai. Zat yang engkau derhakai. Semakin seseorang itu dapat merasakan kebesaran Allah, maka semakin terasa beratlah, terasa besarlah kesalahan yang dilakukan. Jadi kalau seseorang tidak mengetahui kebesaran Allah, ya dosa besar pun dianggap dosa kecil. Karena saya ulangi sekali, besar atau kecilnya dosa bukan semata-mata kerana dosa tersebut. Kalau ya, besar atau kecilnya dosa ini dalam ilmu ihsan ya. Kalau dalam ilmu fikih ya misalnya ini dosa besar, contohnya ini dosa kecil, contohnya itu fikih. Tapi besar atau kecilnya dosa menurut fikih kan ikut perbuatan itu. Kalau perbuatan ini dosa besar, perbuatan ini dosa kecil. Tapi dalam ihsan, dalam qalbun salim atau apa saja akhlak atau dalam tasawuf, melihat dosa besar dan dosa kecil bukan pada apa jenis dosanya, tapi besar atau kecilnya dosa dilihat daripada kepada siapa, di hadapan siapa dosa itu dilakukan. Contoh mudah, kembali saya katakan, kalau kita makan, katalah, ya makan wartawan, baju ini, baju apa
Ambil lauk, ambil itu sini di hadapan saudara mara. Oke kan? Oke. Tak okey. Di hadapan saudara mara, ada beradik. Tak Nah, makan. Ambil lauk sendiri. Boleh? Tapi siapa yang suka ayam? Enggak, ini bukan boleh. Biasa atau tidak biasa? Makan satu meja dengan adik-beradik yang hohen-hohen. Nah, masing-masing makan. Oke lah, ambil nasi sendiri, ambil nasi sendiri, ambil lauk sendiri. Oke tak oke? okey. Rasa-rasa kalau apa nak tambah, ambil nasi sendiri. Boleh? Rasa kalau nak ayam itu ambil ayam. Tak oke macam tu? Okey. Nanti dia lain tu. Tak ada. Kunci kan dia sudah. Okey. Oke ya, makan nasi tu oke? Okey. Oke. Okey. Oke, makan depan adik-beradik makan semua. Mesti sambil goreng kan? Salah atau tidak salah? Tak salah. Bukan ini salah atau tidak salah. Kita makan tolong ambil apa tempoyak. Sana saya itu, sana ikan itu, boleh kan? Ambil sendiri kan? Oke tak oke? Salah tak salah? Oke, sekarang sudah paham. Kalau itu salah, sekarang kita makan juga, makanannya sama, nasi juga. Tapi kita bukan makan di hadapan adik-beradik, kita makan di hadapan tetamu negara, di hadapan sultan. Tak boleh lah. Boleh kita nasi kita beri. Tak boleh. Tak boleh. Ayam. Tak boleh. Tak, mana itu kira oke tak oke? Tak okey. Dikira salah atau tidak salah? Tak salah tak sopan. Tak salah kan? Kenapa dimakan gaya seperti di hadapan sultan dianggap tidak sopan dan merasa bersalah, memalukan? Tapi gaya yang sama di hadapan adik-beradik benar biasa. Coba, apa sebenarnya? Jadi dianggap salah atau tidak salah itu di hadapan siapa kita melakukannya, betul? Nah, demikian dosa. Kalau dosa kita itu kita lakukan di hadapan Allah, mana ada yang kecil? Allah itu Maha Agung. Sendawa depan adik-beradik, oke tak oke? Sendawa depan adik-beradik. Ya, sendawa. Oke. Okeylah. Salah tak salah? Tak salah. Tak salah. Tapi kalau kita makan di depan diraja lalu sendawa, sendawa itu sama ya, puncanya sama, bunyinya sama. Kenapa bila kita lakukan di hadapan adik-beradik tak salah, tak salah, tapi dilakukan di hadapan majelis diraja rasa bersalah? Nah, itu karena sendawanya atau karena di hadapan siapa kita melakukannya? Nah, di sini harus maksudnya. Kalau kita melakukan dosa, karena dosa itu kita lakukan di hadapan Allah, kepada Allah, yang kita berhargai Allah, jadi tidak ada dosa kecil itu. Jadi jangan pandang kecilnya dosa, tapi pandanglah keagungan Allah yang kita derhaka padanya. Ada adik-beradik katakanlah kita bersama di adik-beradik, kalau adiknya panggil, "Kak, tolong mak berikan air, Kak." Kita pun, "Alah, ambil sendirilah, bukan jauh sana." Biasa itu adik-beradik itu, "Adik sendirilah." Mana tak nak apa layankan, atau boleh tak tolong berikan keluar tu, berikan apa namanya itu ice cream depan tu, aku beli sendirilah. Tak salah, tak rasa apa-apa pun. Tapi coba kalau yang menyuruh kita itu ibu kita yang sedang sakit, nah tolong ambilkan air, nak alamak ambil sendiri dah. Kenapa kita tidak patuh arahan adik-beradik, tak begitu rasa bersalah,
Tapi dia tak patuh arahan ibu bapa yang isi arahnya sama, merasa bersalah. Inilah yang maksudnya. Karena kedudukan orang tua di hadapan kita tak sama dengan kedudukan adik-beradik di hadapan kita. Kan? Tak sama kedudukan raja di hadapan kita. Nah, bila orang melakukan dosa, maknanya dia berdosa di hadapan siapa itu? Bila orang melakukan dosa, dia melakukan dosa di hadapan siapa? Allah. Jangan bingung, ini bahasa orang. Bila orang berdosa, melakukan dosa, mana ia berdosa terhadap yang diderhakai siapa? Allah kan? Dan Allah itu maha agung, maha besar. Sebab itu tidak ada istilah dosa kecil bila ia dilakukan terhadap Allah. Itu orang yang macam itulah namanya nanti taubatnya pasti istijabah. Takkan berani. Tapi kalau dia hanya takut kepada siksa, tahu siksa, tak apa, dia kecil aja, nanti minta ampun dah. Bukan susah sangat. Bahkan kalau kecil pun siksanya tak berat. Itu karena takut dosa. Tapi kalau takut Allah, depan aku ni tetamu negara, itu Perdana Menteri luar, itu Perdana Menteri. Aku berpikir, takkan aku nak duduk bersila. Takkan aku nak duduk macam ini. Tiba-tiba merasa bersalah. Ini mempermalukan diri aku. Ini kurang ampun. Walau duduk macam ni, dia merasa bersalah kan? Tapi coba kalau di depan kawan duduk macam ni. Okey. Itulah maksud ayat. Semakin kita mengenali kebesaran Allah, semakin kita takut untuk melakukan dosa sekecil apapun. Dan bila terlanjur, malunya luar biasa. Malu sungguh. Nabi Muhammad SAW contohnya. Dalam hadis sahih daripada Aisyah Ummul Mukminin, suatu malam hari Nabi solat malam. Sangat lama solatnya, sangat panjang rakaatnya. Karena baca surahnya panjang-panjang. Hingga taramat pada mahu kedua tumit Nabi bengkak. Bengkak itu ya karena terlalu lama berdiri lah. Kalau terlalu banyak rakaat biasanya tak akan bengkak. Lama berdiri, ya istilah darah lebih ke bawah karena graviti bumi. Kan, karena graviti. Aisyah berkata, rasa heran kenapa Nabi lakukan itu. Nabi ini kasih Allah. Nabi ini orang pertama masuk surga. Nabi ini pasti merdeka daripada neraka. Lalu buat apa Nabi solat minggu sekali? Apalagi hanya solat sunat. Apa jawaban Nabi? Apalah aku nak abdal syakurah. Ya Aisyah, tidak bolehkah aku ini menjadi hamba Allah yang bersyukur? Makna pertama. Makna kedua, bukankah aku belum menjadi hamba Allah yang bersyukur? Maksudnya apa Nabi melakukan ibadat ini? Adakah Nabi inginkan surga? Adakah Nabi minta ampun itu karena apa? Solat tadi karena inginkan pengampunan Allah? Juga tidak. Nabi tak punya dosa. Bahasa mudah, Nabi dijamin masuk surga. Okay. Nabi merdeka dari neraka. Lalu buat apa Nabi? Kalau kita mungkin, iyalah kita kena amal karena bekalan belum cukup. Kan? Rupanya begini. Katakanlah, karamah Allah. Dia karamah Allah. Nikmat Allah kepada kita sebesar ini. Ini karam Allah sebesar ini. Allah. Nabi SAW ibadah yang Nabi lakukan adalah setakat ini. Ibadah Nabi. Jadi Nabi nampak ibadah yang Nabi lakukan selalu kecil, terlalu sedikit dibandingkan nikmat Allah. Kalau orang nampak itu pasti akan malu nampaknya kalau ya Allah, aku hanya Allah bagi aku begitu banyak. Kenapa aku hanya buat untuk Allah sedikit? Itu beribadah. Apalagi bila berdosa, lagi rasa malu.
Taubat seperti inilah yang paling tinggi sekali dalam. Yaitu penting sungguh mengenali karma Allah. Penting sungguh mengenali kebesaran Allah. Tanpa mengenali maka kedudukan apa karma Allah, kemuliaan Allah, dan kita merasa banyak berbeza dengan orang apa namanya orang kita tidak lihat memang Allah terlalu besar. Mungkin kalau orang biasa dengan Allah seperti ini, ibadahnya lebih. Ini ibadahnya merasa begitu dengan Allah seperti ini. Jadi kalau orang macam itu nanti ibadahnya, ya pasti cincin. Kalau dosa pun tak rasa berdosa. Kenapa? Alah, aku minta Allah tak bagi pun, doa tak pernah ini pun. Ini kira oke ibadah tak pernah tinggal. Allah. Nah, rasa sebenarnya bukan main susah. Karena ini kaitan dengan hati. Ini bukan fikah nih. Ini kaitan dengan ihsan. Jadi Nabi tak salah mudah, Nabi seakan membayangkan nikmat Allah terlalu besar yang Allah berikan padanya. Sementara ibadah yang Nabi lakukan, sehingga Nabi tak nak melepaskan peluang sedikit kecuali itu terus. Ya memang nak membantu, nak buat apa namanya menyanyi tak mungkin lah. Tetap saja manusia tidak mampu untuk apa namanya menyamai ibarat menyamai nikmat. Bahkan ungkapan orang dahulu, jika umur kamu 80 tahun dan sama kamu gunakan untuk sujud tak pernah berhenti, maka nikmat Allah masih lebih besar daripada sujud kamu. Begitu sekali. Sehingga jika tak melakukan amalan, malu. Jika dia melakukan kejahatan, berrasa malu. Itu namanya taubat Istijabah. atau taubatan nasuh. Caranya ikhlas, apa jadi menyesal, ulangi, ikhlas meninggalkan semata dan berazam tidak mengulangi lagi. Dan kelima inilah yang ingin saya tambahkan lebih, yakni taubat nasuha atau taubat yang sahih. Taubat nasuha atau yang sahih mesti dilakukan qabla fawati waktunya, sebelum habis masanya, waktunya. Karena taubat ini sekalian ada masa yang ditetapkan, ibarat macam sholat lah. Sholat subuh bermula terbit fajar hingga terbit matahari. Lepas itu tadi dah habis waktunya. Puasa Ramadan ya daripada apa namanya tahun 1 hingga akhir. Jadi Allah dah tetapkan puasa itu waktunya dari ini ke sini, sholat itu dari ini ke sini, haji dari ini ke sini. Taubat pun demikian juga. Allah telah tetapkan masa untuk kita taubat. Artinya jika kita melakukan taubat itu di luar waktunya atau selepas habis masanya, maka taubat tidak diterima. Itu maksudnya. Baik, kita lihat ayatnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 17 dan 18. An-Nisa 17, 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat 12. Ini ayat 17, ini taubat yang diterima. Oke. Ayat 18, taubat yang ditolak. Itu maksudnya. An-Nisa 17 itu kita taubat yang diterima.
Sementara An-Nisa 18 itu taubat yang tak diterima, yang ditolak. Innamat taubatu hanya senya taubat alallahi atas Allah, maknanya Allah akan taubat pada hambanya yang bertaubat kepadanya. Gitu. Allah taubat ala orang itu, jika orang itu taubat ila, Ya, ya. ya. Allah yang Jadi Allah apa? Ialah bahasa bebasnya Allah menerima taubat lah. Tapi maksudnya Allah kembali pada atas orang itu dan karena orang itu kembali kepada Allah. Sehingga masuk ayat ini Allah tak akan ambil apa-apa tindakan hukuman, bahkan Allah hapuskan kesalahannya. Bagi siapa? Lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Bagi orang-orang yang mereka berdosa. melakukan as-su'a, keburukan, su'a. Bijahalatin, Bukan kerja. karena kejahilan. Jahalah karena kejahilan. Thumma Kemudian yatubuna min qaribin. mereka bertaubat Mereka bertaubat min qaribin. Qarib. dekat. Maksudnya Terus segera. segera. Taubat dengan segera. Faulaika, orang itu yatubullah alaihim. Allah bertaubat atas mereka. Allah bertaubat atas mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, Adalah dan Allah. adalah Allah. Maha bijaksana. Nih, yang ke-18 nih kaitannya nih. Bila taubat dilakukan selepas habis masanya, taubat diterima. Karena taubat itu ada masa yang Allah tetapkan untuk melakukannya. Ayatnya walaisatit taubatu, dan bukanlah taubat itu, tidak ada taubat maksudnya lilladzina ya'maluna sayyi'at, bagi orang-orang yang mereka melakukan keburukan. Tadi ini sayyi'at. Banyak nih. Tadi itu mufrad, ini jamak. Buat jahat banyak-banyak, timbul-timbul kumpul jadi koleksi kejahatan lah. Orang ini ya koleksi kejahatan. Minat dia yakni apa namanya? Ya itulah sin collector. Sin collector. Sin collector. Ya, orang lain suka kan kalau collector stamp kan. Sin. Dosa lah. Sin. Dosa. Ni dosa kecil kan? Ya. Hatta sehingga Sehingga apabila hadara telah hadir telah datang ahadahum seorang mereka al-mautu, akan kematian, wajah koleksi banyak sehingga bila dah nak mati, ajal dah nak tiba, malakul maut dah ketuk pintu biliknya. Qala, berkata ia berkata, ini tutup sesungguhnya aku bertaubat. sesungguhnya aku bertaubat sekarang saya taubat, sekarang taubat. Wala itu satu, walal ladina yamutun, dan tidak Orang-orang yang maknanya tidak ada taubat, tidak diterima taubat orang-orang yang yamutun, mereka mati wahum kufar, sedangkan sedangkan mereka mereka dan kafir. kafir. Ulaika adadna lahum adaban aliman, Kami itu sediakan kami sediakan bagi mereka. azab yang pedih. Kita temukan yang 18 karena kaitan ini. Dalam ayat 18 ini Allah ceritakan ada dua jenis taubat yang tak diterima. Ulangi, ada dua jenis taubat yang Allah tolak.
Yang pertama, yakni taubat yang dilakukan bukan pada masa yang ditetapkan. Taubat dilakukan bukan pada masa yang ditetapkan. Nah, masa taubat yang Allah tetapkan pada kita secara umumnya masa yang sangat panjang. Nabi bersabda, hingga matahari terbit dari barat. Hingga matahari terbit dari barat. Mana sekarang ini masih masa untuk bertawaf sekarang ini. Masih kan? Selagi matahari belum terbit daripada barat, masa taubat masih ada. So sekarang, jadi kalau orang taubat sekarang masih pada masanya atau sudah di luar? Pada masanya. Ini masa yang umum. Sekarang masa yang khusus untuk taubat, yakni malam yuwargir, Nabi kata. Selagi nyawa orang itu belum gharghara yuwargiru. Maksudnya belum nak meninggal. Inna Allah yaqbalu taubata abdin malam yubargir, kata Nabi. Sesungguhnya Allah bersedia menerima taubat hambanya malam yubargir, selagi nyawanya belum sampai tetap. Jadi sekarang kalau kita belum tiba ajal, bila kita bertaubat sekarang, itu masih dalam masanya atau sudah masih ada kan? Ini setiap individu. Kalau secara umum untuk semuanya hingga matahari terbit daripada barat. Artinya masa taubat yang Allah berikan sangat lama. Sangat panjang. Bagi manusia individu, yakni selagi dia masih hidup. Betul kan? Adapun bagi seluruh alam semesta secara umumnya, ya sehingga matahari terbit dari barat. Sebab apa? Ayat atas dinyatakan, bila orang sudah tiba masa meninggal, tadi kan idza hadara ahadakumul mautu. Kan? Maka apabila Sampai ajal. tidak ajal tiba, kemudian dia kata, aku bertobat sekarang, aku taubat sekarang. Allah tolak taubatnya. Pertama kan apa? Masa, bukan last minute. Masanya dah. Bukan pasal last minute. Masa dah habis. Tempoh masa taubat. Tempoh dah habis. Kaunter dah tutup. Pertanyaan yang kedua, ini lebih. Jawabannya betul. Orang ini taubat tak diterima kerana masa dah habis. Ya, pada masa kritikal kan. Ketika menjalankan ajakan kritikal. Fir'aun laknatullah pernah kata begitu. Ketika dia nak mati tercungap-cungap tenggelam, dia pun tak bertobat, baca syahadat. Kan? Jadi tak diterima. Okeylah, mungkin kalau masa dah habis, mana habis dia belum mati. Gitu kan? Mungkin. Kalau jawabannya masa dah habis, nampaknya belum habis karena dia belum mati, masih tercungap-cungap. Ya. Pertanyaannya, kenapa bertaubat pada saat seperti itu Allah tolak? Makanya. Bukan cukup untuk masyarakat kita bertaubat gitu. Taubat kan dalam hati memohon ampun dah cukup. Taubat itu cukup. Sebenarnya jamaah sekalian, ini bukan pasal masa dah habis atau dan ketika bukan itu punca sebab kenapa orang ditolak taubat pada saat itu. Kerana taubat orang yang seperti itu ditolak karena taubatnya bukan atas pilihannya, tapi taubat yang terpaksa.
Itu bahayanya. Karena jika ia bertaubat juga, taubatnya bukan karena pilihannya, tapi karena Terpaksa. terpaksa. Terpaksa maksudnya apa? Terpaksa. Fir'aun laknatullah sebelum mati dia bersyahadat mengakui bahwa Allah itu Esa kan. Nah, percaya Allah. Wah, sebelum itu semasa dia masih siap mafia berkuasa, Fir'aun bukan sekadar tidak meyakini adanya Allah, bahkan dia mendakwa dirinya Tuhan. Pertanyaannya, kenapa tiba-tiba Fir'aun mengakui ada Allah dan percaya Allah? Terpaksa. Jadi Allah Maha tahu jika Fir'aun belum dalam keadaan seperti itu pasti tidak akan percaya. Dalam bahasa muda, ketika orang dalam keadaan yang pikir dijelaskan, semua pintu nafsunya tertutup. Pintu keinginan untuk makan tak ada. Pintu keinginan untuk jalan-jalan tak ada. Pintu keinginan untuk terus berkempen pilihan raya tak ada. Pintu untuk memiliki harta benda banyak tak ada. Bahkan kalau ada orang bagi pun tanah. Yang terbuka pintu alam barzah. Sehingga bahasa mereka dia macam tak ada pilihan lain. Kan? Itu namanya terpaksa. Jadi iman terpaksa, taubat terpaksa itu ditolak oleh Allah SWT. Ditolak. Amalan apa saja yang dilakukan karena terpaksa ini tidak dinilai oleh Allah. Buat baik karena terpaksa, bukan karena Allah, tidak ada pahalanya. Demikian juga orang buat jahat, buat maksiat, karena terpaksa, bukan pilihan dia, pun tidak tak ada dosa. Dipanggil semua amalan baru diterima oleh Allah sama ada buat baik atau berbuat baik atau meninggalkan larangan Allah dapat pahala bila ia dapat ketika orang itu masih punya hurriyatul ikhtiyar. Apa itu hurriyatul ikhtiyar? Kebebasan memilih. Bila hurriyatul ikhtiyar masih ada, maka ada nilainya. Fir'aun ketika nak mati mengakui adanya Allah itu bukan karena karena kebiasaan memilih tak ada, karena hanya satu yang pilihan dia. Keinginan yang lain tak ada. Itu sebabnya. Itu bahaya sekali kalau orang sudah yughargil. Apabila terpaksa. Jadi penting sekali menurut. Beliau itu yakni kebebasan manusia yang Allah berikan sama ada nak buat atau tak nak buat. Allah suruh kita salat. Betul ya? Ketika Allah suruh kita salat, Allah beri tak kebebasan dalam diri kita untuk salat dan juga untuk tak salat. Ada kan? Tapi kita bertanggung jawab dengan pilihan kita. Jika kita memilih untuk salat, ya dapat pahala. Bila kita memilih untuk tidak salat, berdosa. Jadi kalau kita salat, maka ketika itu kita boleh memilih tak salat, maknanya itu diterima oleh Allah. Tapi bila seorang sudah tidak punya pilihan, buat baik pun ya tak diterima. Bahkan kita buat jahat pun karena dipaksa pun tidak direkodkan. Saya bagi contoh supaya paham benar. Coba jangan lihat. Di dalam surah An-Nur, surah 24, lalu pernah sampaikan ini,
ayat 33. 2433 bagian akhir. Ya, saya baca dari pertengahan aja lah. Ini contoh orang melakukan maksiat, ya, melakukan maksiat. Sedangkan melakukan maksiat ini dosa. Tapi Allah tak catat, tak record sebagai dosa karena melakukan bukan atas pilihannya. Sudah tulis dah, tapi dipaksa atau terpaksa. Jadi bukan atas pilihan. Seperti orang taubat tadi bukan atas pilihannya, terpaksa. Baik. Baca dari pertengahan itu. Wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i. Ada. Ayat 33 yang bagian tengah. Ya, wala tukrihu fatayatikum alal bigha'i. Allah kata pada orang mukmin yang masa itu ya perhambaan ini masih ada. Hamba saya masih ada. Jadi Allah berikan kepada tuan-tuan yang punya hamba, jangan kamu paksa hamba-hamba perempuan kamu alal bigha'i untuk melakukan perbuatan keji. Di sini maknanya yakni melacurkan diri. Karena pada zaman dahulu bila dia ingin memikat ahli perniagaan lain supaya berniaga dengannya, diumpan dengan perempuan. Jadi perempuan itu jadi umpan. Suruh layan. Jadi, Allah perintahkan, hai kamu, jangan kamu paksa hamba abdi perempuan kau untuk menjual diri. In aradna tahassunan. Jika mereka hamba perempuan itu menghendaki tahassunan. Tahassunan itu menjaga diri. Dia tak nak, dia orang mukminah, dia takut Allah. Jangan kamu paksa untuk melakukan maksiat. Dengan ini ya, yang Allah tegur ini Tuhan, dan Tuhan ini punya kuasa penuh kepada hamba abdinya. Hamba abdi mana boleh menolak, suruh duduk-duduk, suruh kerja-kerja, suruh tidur-tidur, namanya hamba abdi. Tapi Allah kata, jangan kamu paksa hamba abdi kamu untuk melakukan maksiat. Jika mereka itu menginginkan, menghendaki memelihara dirinya. Litab tahu aradul hayati dunia. Karena kamu mencari harta benda kehidupan. Karena anak dunia, karena terpaksa lah hamba kamu paksa untuk buat maksiat. Dan dia seorang hamba, apa yang boleh buat? Tak boleh melawan tuannya, melawan pula dipukulnya. Jika terpaksa juga, wa may yukrihunna, dan siapa saja yang memaksa mereka ini mereka hamba abdi perempuan itu untuk melakukan maksiat itu, fa innallaha min ba'di ikrahihina, selepas ikrahihina, mereka dipaksa. Maksud mereka itu ghafurur rahim. Maaf. Maksudnya apa nih ujungnya? Kalaulah si tuan itu memaksa juga hamba abdi perempuannya untuk melakukan maksiat, dan hamba perempuan itu melakukan maksiat juga, apa kata Allah? Yang dosa siapa? Tuannya yang memaksa, sementara hamba abdi Allah ampunkan karena dia melakukan maksiat tadi, bukan pilihan dia, bukan qiratul ikhtiar. Itu yang saya, karena terpaksa mana bukan pilihan dia. Sekarang orang yang nak bertaubat ketika malakul maut depan mata, itu pilihan dia atau terpaksa? Nah, itulah mereka dia ditolak. Fir'aun mengakui adanya Allah terpaksa. Sehingga Allah tahu jika Fir'aun ini belum nak mati, pasti masih sombong. Pasti. Penting sekali ini, qiriyatul ikhtiar. Jadi jangan kita buat sesuatu karena terpaksa. Ujian terbesar itu yakni
kebebasan memilih. Mesti tahu tu Ustaz, boleh ada ya tu kan. Mesti tahu lah macam faham tu kan dia kan. Yang mana yang paksa, yang tak paksa. Contohlah, dahulu sebenarnya dalam agama ini begini jelasnya. Ada pernah kita apa namanya dengar kisah Bilal? Ya. Bilal ada kan? Bilal memeluk agama Islam lalu Seksa. disiksa oleh tuannya kan? Disiksa, dibakar, dia memang kalau Bilal mau lah umpamanya selamat, ya kena murtad balik. Selagi Bilal tidak menyatakan murtad, tinggalkan agama Islam, dia akan terus disiksa hingga mati. Tapi Bilal tetap ahadul ahad, ahadul ahad, tetap mengisahkan Allah, mengisahkan Allah. Artinya, kalaulah waktu itu kata Abu Bakar tidak datang membelinya, membebaskannya, ya mungkin Bilal mati. Mana Bilal lebih rela mati disiksa daripada murtad. Dan jika sekiranya Bilal mati sekalipun, matinya mati apa? Mati disiksa. Ya. Allah Maha Pengampunnya. Jika Bilal mati karena disiksa tadi, matinya jenis mati apa namanya? Syahid. Betul kan? Syahid masuk tanpa hisab. Tapi ada sahabat yang lain, bukan Bilal, tapi lihat ayatnya ya. Di dalam Al-Quran, ayat Surah An-Nahl, surah 16, ayat 106. An-Nahl, surah ayat 106. Kemana ayatnya? Man kafara billahi min ba'di imanihi. Siapa saja yang kufur. Ayat ini sambungan dari ayat sebelumnya ya. Ayat 105, Allah kata hanya saja orang mereka kebohongan, yakni orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat Allah. Mereka tidak beriman pada itu, yakni orang-orang yang kadibun, bohong, dusta. Kemudian Allah kata man kafara billah, siapa saja yang kufur dengan Allah min ba'di imanihi. Maksudnya apa nih? Orang yang kufur selepas beriman. Dia murtad. Murtad. Siapa saja yang murtad, dan yang begitu, dia murtad. Illa, kecuali man ukriha, siapa yang dipaksa untuk murtad, dipaksa untuk murtad, mengucapkan kalimat murtad, wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sedangkan hatinya mutmainnun, mutmainnun, tenang, bil iman, dengan keimanan. Mulutnya mengatakan kalimat murtad, sementara hatinya beriman, tetap beriman. Kenapa dia mengatakan murtad? Karena dipaksa. Kalau tidak mengatakan kalimat murtad akan dibunuh. Jadi orang ini, iyalah kalau aku tak kata murtad, aku tak keji Muhammad, aku tak kutuk Muhammad, dia bunuh aku. Lalu orang ini terpaksa mengucapkan kalimat murtad, mencela Nabi Muhammad,
menyatakan yang dia keluar Islam, tapi hati tetap beriman. Hatinya tetap beriman. Jadi kalau itu dia murtad itu di apa namanya atas pilihannya atau terpaksa? Terpaksa. Terpaksa. Itu Allah kata illa. Walakin man syaraha bil kufri sadran. Tapi siapa yang merasa lapang syaraha bil kufri yang kufran sadran hatinya. Siapa yang hatinya merasa lapang dengan ucapan kufur, fa alaihim ghadabun minallah. Mereka kemurkaan Kata mereka kemurkaan dari Allah. dari Allah, walahum adzabun azim. Bagi mereka azab yang Jadi besar. ayat ini maksudnya kalau disubah begini. Siapa yang murtad? Oke, satu. Kedua, siapa yang mengucapkan kalimat murtad, kufur, dan hatinya pun lapang, rela, ridha dengan kalimat itu, maka orang itu akan mendapatkan kemurkaan Allah dan siksa yang Besar. azim. Kecuali orang yang dipaksa mengucapkan kalimat murtad, karena kalau tak mengucapkan murtad akan dibunuh, tapi hatinya tetap beriman. Orang macam ini tak diri orang, tak salah. Karena apa? Karena mengucapkan kalimat murtad bukan pilihan dia, tetapi Paksaan. karena paksaan. Jadi amalan itu dikira oleh Allah atau tidak, Ikut hati dia lah. Macam mana dia. sama ada ia melakukannya karena terpaksa atau apa namanya itu, di atas pilihannya atau bukan, atas pilihannya ataupun bukan. Sebab itulah apa namanya Kuriyatul Ikhtiani sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Sehingga kalau boleh saya simpulkan begini, adakah seseorang yang melakukan, yang mengerjakan perintah Allah itu pasti dapat pahala? Pertanyaannya. Adakah setiap orang yang buat apa yang Allah suruh itu dapat pahala? Ya. Atau adakah seorang yang meninggalkan larangan Allah itu dapat pahala? Adakah orang yang melakukan suruhan Allah atau meninggalkan larangan Allah itu pasti dapat pahala? Berkaitan dengan ayat ini. Tidak. Adakah orang yang meninggalkan suruhan Allah atau yang melanggar larangan Allah itu pasti berdosa? Masih bingung. Ya. Jadi kalau itu macam mana? Kalau itu bila seseorang mendapat pahala ketika melakukan suruhan Allah atau ketika meninggalkan larangan Allah? Bagaimana adanya ayat yang dah Pak pilih sendiri. Jadi Untuk melakukan ibadat sunnah dan meninggalkan begini kesimpulannya yang mudah ya. Ini kesimpulan yang mudah, jangan diringkaskan lagi sebab ini paling mudah dan paling mulasok. Seseorang mendapat pahala melakukan perintah Allah. Seseorang akan mendapatkan pahala karena melakukan perintah Allah ketika mana ia ada pilihan untuk meninggalkannya. Seseorang akan dapat pahala, okay, jika ia memilih melakukan suruhan Allah ketika mana ia ada pilihan untuk meninggalkannya. Okay.
Sekarang untuk larangan. Seseorang dapat pahala kerana meninggalkan larangan Allah ketika mana ia ada pilihan untuk melanggarnya. Bingung ya ayat Lagi ini. sekali Ustaz, lagi sekali. Saya ulangi. Seseorang mendapatkan pahala kerana meninggalkan larangan Allah. Betul itu? Betul ya? Ketika mana, tapi belum sempurna kesimpulan itu. Ketika mana ia ada pilihan untuk melanggarnya. Sebab kalau ia meninggalkan larangan Allah kerana tidak ada pilihan untuk bingung lagi. Karena bila seseorang itu meninggalkan larangan Allah kerana ia tidak punya pilihan untuk melanggarnya, ya tak dapat pahala. Contoh, kalau tak tahu. Rasuah itu larangan Allah atau sunnah muakkadah? Tak tahu sekarang sudah tren, jadi mungkin dia sunnah muakkadah atau fardu kifayah. Itu dia fardu kifayah. Jadi mana asal satu kumpulan juga seorang yang dapat cukuplah, tak harus Ya senang orang yang susah. satu hari nanti fardu ain. Rasuah adalah larangan Allah, betul ya? Dosa kan? Orang berdosa bukan semata-mata tidak rasuah. Bukan semata-mata tinggalkan rasuah. Tapi ia berdosa karena ia melakukan rasuah ketika mana ia ada peluang untuk meninggalkannya. Contoh, orang itu ada peluang untuk rasuah karena orang sudah ada yang rasuah ada depan mata dah, duit dah ditunjukkan dah, satu beg besar, orang tak ada nampak. Kebetulan pula dia ada masalah keuangan, masalah ekonomi keluarga, masalah ada hutang sana hutang sini, ya susah lah, dah berusaha macam-macam tak juga terselesai masalah keuangan. Tiba-tiba ada orang nak sogok dia depan mata pula. Dia tahu tu benda tu haram, kan? Dia boleh memilih karena dia ada kebiasaan memilih. Dia boleh memilih untuk terima rasuah dan dia boleh memilih untuk tolak rasuah. Betul? Betul kan? Karena dia tidak gila, paling boleh pilih. Lalu dia boleh fikir, kalau aku terima, mana aku memilih melakukan maksiat, kan? Tapi masalah keuangan, kalau aku memilih untuk tolak, ya aku tidak berdosa. Tapi masalah keuangan, jika orang itu memilih untuk menolak, ketika mana ia ada pilihan untuk mengambil, dia dapat pahala tinggal rasuah. Dapat pahala. Ya, Dapat dapat pahala karena tidak rasuah. Tidak rasuah. Sekarang kalau orang tak pernah punya peluang untuk rasuah, orang tak rasuah, okay? Bebas rasuah, karena tidak pernah punya peluang untuk rasuah, dapat pahala rasuah, tidak? Dapat. Tak dapat. Coba renung betul-betul. Orang ini sepanjang hayatnya dalam rekod malaikat tak pernah menerima rasuah. Apa dia fikir akan mendapatkan pahala karena tak pernah rasuah? Tidak, karena dia tak pernah punya peluang untuk rasuah. Paham itu? Jadi dia tak rasuah itu karena tak ada peluang untuk terima rasuah. sebab itu tak ada di akhirat, tak ada ini pahala kamu tak rasuah, tak ada. Yang ada
ini pahala kamu lalu kamu tak rasuah karena waktu itu kamu ada peluang untuk rasuah, tapi kamu memilih untuk tidak rasuah. Karena apa? Kalau dia memilih untuk tidak rasuah, karena pilihannya. Sementara orang yang tak pernah rasuah karena tak pernah punya peluang, itu bukan pilihan dia, itu dah mana? Setelah itu tinggal maksiat atau melakukan perintah, itu baru ada nilainya bila masih ada kreatif ikhtiar. Pilihan, mesti ada pilihan lah. Jadi orang yang pahami, kalau imannya kuat, orang ini akan merasa seronok bila sering kali dapat peluang prospek. Iya. Orang yang imannya kuat pasti merasa senang, seronok Jadi orang setiap apabila sering kali dapat peluang untuk rasuah. Karena setiap kali ada peluang untuk rasuah, dan bila ia memilih untuk tolak, pahala lagi. Esok datang lagi, tolak, pahala lagi. ada tu. Ya. Ada tu. Nah, ini berkata iman orang itu. Ya tentu orang yang ada rasuah ini yang signature dia laku. Kalau signature tak laku, tak akan ada orang bagi rasuah. Pokok-pokok signature ya. Sehingga dulu ada di Indonesia, saya belajar itu ada di Syarikat Minyak Indonesia Pertamina. Pertamina di sini itu terkenal lah. Dulu Pertamina terkenal sekali, termasuk hebat. Dia ada orang tuh, nanti jadi direktur di Pertamina tuh. Ya, setelah di interview, dia tak ada gaji. Pelik. Gaji tak penting kan. Hanya dia minta jawatan yang signature dia laku. Ya, kalau gaji nanti kan ada income tax, ada apa itu kan. Ya, kalau gaji sikit pun tak apa. Janji engkau bagi kami, aku jawatan yang signature saya lakukan. Dari Rasulullah. Dia minta. Iya, ya. Oh. Itu pernah berlaku di Indonesia. Jadi paham ya? Sebab itulah orang mukmin yang imannya kuat, dan Allah ingin meningkatkan kualitas imannya, Allah ingin meningkatkan darjatnya, Allah ingin menambahkan pahalanya. Bukan mustahil si mukmin akan sentiasa diuji oleh Allah dengan peluang-peluang untuk melakukan maksiat. Cari maksiat. Dia boleh buat, tapi dia juga boleh menolak. Bila dia memilih untuk menolak, pahala lagi, pahala lagi, pahala. Dan itu pahala yang paling mudah diterima. Karena orang tidak perlu bersifat aktif, hanya perlu pasif. Meninggalkan larangan kan hanya bersifat pasif. Kalau buat perintah, mana lebih penat? Mana lebih memenatkan? Yang lebih perlukan energi lebih, melakukan surat atau meninggalkan larangan? Melakukan suruh. Yang lebih memerlukan energi lebih. Buat suruhan kan? Saya itu tinggal larangan itu hanya perlu bacanya aja. Pahala. Iya. Jadi pokok pangkal iman. Sebab itu orang yang beriman untung. Ya itu alhamdulillah itu sudah jadi akhlak, itu kan bukan ujian lagi. Dia itu sudah pasti sudah mendarah daging apa namanya perbuatan meninggal itu. Kita jangan pikir pahala yang saya katakan macam orang bekerja dapat baik kerja lagi esok kerja lagi buat. Orang yang tinggal maksiat daripada awal hingga akhir, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu sih. Artinya kita jangan malah ya Allah karena aku ingin pahala lebih tolong hari-hari uji depan saya di suku arak ya jangan anak ya aku tolak. Bukan gitu. Bukan gitu. Perintah demikian juga. Ya. Allah suruh salat. Dan kita boleh memilih untuk salat dan kita memilih untuk tidak salat. Apalagi melihat semua orang tak salat. Katakanlah ada dia tinggal di tempat peranginan kapal semua tak salat. Bahkan jika tak salat dia tak salat pun dia tak
Tak ada orang nampak dan rasa tak bersalah. Mana aku rasa. Tapi dia tetap memilih untuk salat karena itu kewajiban. Walaupun mungkin orang tengok dengan sinikal sekali, pahalanya lebih. Salat masih itu pahalanya lebih. Karena berat kan orang, itulah yang dimaksudkan. Jadi kalau itu orang tadi ditolak taubatnya bukan karena sebetulnya masa ketika, tapi karena dia bertobat dalam keadaan terpaksa, bukan lagi pilihan yang bebas. Sebab kalau dia memilih untuk bebas, pasti belum bertaubat. Kenapa nak taubat? Ya sudah nak mati. Bak kata dalam ayat yang lain, apabila telah datang kematian seorang kamu, dia akan berkata, ya Allah, tangguhkanlah umurku walaupun sekejap. Fa'asadaqah, aku nak bersedekah. Kenapa nak bersedekah? Ya? Bila dah dekat mati, baru tengok sebab dia bakil rasanya. Orangnya hanya sebenarnya Haji Bakil bin Kedekut. Ketika nak mati baru, ya Allah, tolong bagi tempo nak sedekah. Itu terpaksa atau pilihannya? Pasti terpaksa. Sebab kalau dia masih sehat, kirim salam. Nah, ibadah macam itulah yang tak diterima. Sebab itu nikmat ujian, nikmat sekali ujian terbesar adalah kebebasan memilih. Itu luar biasa. Hari ini kita semua boleh pilih pergi mana, boleh pergi mana, boleh pergi, tapi kita pilih yang baik, pahalanya. Iya. Sebagai saksi umpamanya, kalau saya cakap betul, ini untung ruginya. Kalau saya cakap bohong, ini. Kalau saya cakap bohong, saya dapat sekian habuannya. Kalau saya cakap betul, nanya aku. Dia boleh pilih itu. Tapi dia memilih untuk cakap benar. Pahalanya besar. Karena masa itu, dia ada peluang untuk cakap bohong. Tapi memilih cakap benar. Ada peluang untuk menipu, tapi memilih untuk tidak menipu. Besar sekali. Ada peluang untuk terima rasuah, tapi menolak rasuah. Yaitu orang yang tidak pernah ada peluang untuk rasuah. Ya, pasti tak akan rasuah kan. Jadi orang itu tidak ada kelebihan pahala rasuah. Itu maksudnya. Dan itu ada banyak dalam hadis ada, ya, dalam hadis ada hadis 3 pemuda yang terperangkap dalam gua itu kan ada contohnya. Jadi benar-benar meninggalkan maksiat atas kebebasan memilihnya. Walhal ia ada peluang, ada kemampuan, ada keinginan untuk melakukan maksiat. Tapi dia memilih untuk itu waliullah betul itu. Baca hadis itu dan populer itulah 3 orang terperangkap dalam gua lalu berdoa pada Allah kan satu, yakni orang anak yang berarti pada bapak-bapak. 2, orang yang ada peluang untuk berzina dengan sepupunya. 3, yakni orang majikan yang pekerjanya pergi sebelum gajinya diterima. Jadi majikan belum bagi gaji, orang sudah pergi. Setelah akhirnya majikan bingung. Gimana nih? Tak apalah kalau ini gaji dia diberikan kambing. Gaji itu. Kambing dipelihara makin banyak, makin banyak, makin banyak. Beranak pinak kan. Setelah beberapa tahun, si pekerja ini datang suruh ke majikannya, minta gajinya. Kata majikan, tuh kami semua itu gaji kamu. Wah, gaji yang asal hanya sedikit kan. Tapi selama ini gaji itu masih disemajikan, majikan tidak mau menyimpan kita, tapi karena dikembangkan, karena milik orang lain. Lalu orang itu waliullah, majikannya itu waliullah. Mungkin kalau kita, you tak nak bagi lah, itu majikan sekarang. Dia memang contoh waliullah itu sangat banyak. Ahli surga itu contohnya sangat banyak orang-orang dahulu. Dan hadis Nabi itu. Jadi untuk masuk surga itu memang gaya hidupnya lain. Bagi mereka itu peluang untuk buat baik.
orang itu, aku ada amanah karena dulu gaji dia tuh di aku tuh mana amanah, aku penjaga amanah, maka dikembangkan. Setelah jadi banyak kambingnya diberikan kepada pekerjanya. Jika itu semua adalah gaji kamu. Satu di antaranya itu ada peluang untuk melakukan zina, ada keinginan, ada kemampuan, tapi dia memilih untuk menolak. Waliullah itu yang Allah kabulkan doanya itu. Enggak mah ya Mas, jadi saya ini aja saya tadi nanti dah harus tapi ke ucap ulang soal kita sebagai soal yang lain. Wallahu alam, soal kita bagaimana harus melakukan sebagai yang baik. Kalau soal bahas bisa bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.